Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fashwa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini biidznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Amma ba'd. Dengan memohon hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barokah Nahdlatul Ghausi hada zaman radhiyallahu an, acara pembekalan dan pendalaman pada malam hari ini kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Muqaddimah sholawat wahidiyah. 3. Pembekalan dan pendalaman. 4. Tanya jawab. Dan yang 5. Penutup. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari acara pada malam hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan umul kitab 1 kali. Mari kita hayati sungguh-sungguh arti dan maknanya, terutama sampai ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. Kita lanjutkan acara yang kedua, Muqaddimah sholawat wahidiyah, yang akan diimami oleh beliau Bapak Kiai Syuhada, Wakil Majelis Hakim Wilayah Penyiar Sholat Wahidiyah Provinsi Kalimantan Timur. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta khulqin azim. Faswa' lana indal karim. Ya ayyuhal mursalun alaika rabbini bi'idnillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratin aliyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Iya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma ya wajib ya salat. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Kullu hadin wa tasbih adadi wa amdillahi wa biwadihi wa amdadihi. Allahumma ya wajib ya wajib ya salat. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bi kulli hadin wa tasbih adadi wa amdillahi wa
الأمجاد اللهم يا كبرياء يا واجد وسلام صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في كل وقت ونفس بعدد معلومات الله وقيوده وأمجاده اللهم كما تعلم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشافعنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا بسم الله عليه وسلم نسأل الله بحقه رجاء بحر الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نشاء ولا نتعرف ولا نسكن إلا بها وترجعنا dalam mengkurati ya Allah wa marimatika ya Allah wa marimatika ya Allah wa marimatika ya Allah wa marimatika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ala haqqal kita birahmatika ya arhamar rahimin alhamdulillahirabbil alamin Allahumma kama ta'ala salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama qala nasallallahu bihi adurina fi rujati bahri wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nufisa wa la nataruka wa la yushkuna illa biha Berjubana dalam rahmatika ya Allah ada marimatika ya Allah ada marimatika ya Allah ada marimatika ya Allah ada marimatika ya Allah wasalli wasallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ada dalam rahmatika wa birahmatika ya arhamar rahimin alhamdulillahirabbil alamin Allahumma kama ta'ala salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nasallallahu bihi adurina fi jati bahril wahdah hatta la nara wa nasma'a wa la najida wa la nusya wa la naskuna illa biha Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyana wa aslahu wa ruhatu wa trikni wa kalam wa rabbini wa laysa fi sayyidi siwaka ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyalana aslahu wa ruhahu atrikni wa batala abada wa rabbini Laisa li ya sayyidi siwaka Aindaruka kuntasun nalika Ya sayyidi ya Rasulullah
يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا أيها المرسلون عليك ربي أنظر إلي سيدي بنظر موسيقى نظر يا أيها المرسلون عليك ربي بإذنه أنظر إلي سيدي بنظر موسيقى نظر يا أيها المرسلون عليك ربي بإذنه وانظر إلى سيدي بنظرة موسعة الحضرة العليا يا شافع حبيب الله صلاة عليك مع سلامه صلاة النبي بغدادي قديتي يا سيدي والأمتي يا شافع حبيب الله صلاة عليك مع سلامه صلاة النبي بغدادي قديتي يا سيدي والأمتي يا شافع حبيب الله صلاة عليك مع سلامه صلاة النبي بغدادي قديتي يا سيدي والأمتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم وعلى آله وسلم ومسعين بالواحدية يا ربنا والرفاق يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم وعلى آله وسلم ومسعين بالواحدية يا ربنا اغفر يا سيد قهوتنا والرفاق يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم وعلى آله وسلم ومسلمين يا ربنا اغفر يا سيد قهوتنا والرفاق يا ربنا الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau selaku Imam Muqaddimah Sholawat Wahidiyah dihaturkan ribuan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Kita lanjutkan acara yang ketiga, pembekalan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Muhammad Zainul Arifin, Sarjana Pendidikan Islam, Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana fil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahi sholatu wassalamu alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta du khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawtu salamullah alaika rabbi bi'idillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrat musilatin lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarram, para alim, para ulama yang selalu kami muliakan, khususnya Khilal Karim Bapak Kiai Hasan Fahmi dari pusat. Kemudian yang terhormat kami sampaikan kepada pengurus jajaran, pengurus penyiar Sholawat Wahidiyah Provinsi Kalimantan Timur, pengurus penyiar Sholawat Wahidiyah Kabupaten Kutai Timur, dan pengurus penyiar Sholawat Wahidiyah Kota Bontang yang berbahagia, Sohibul Bait Bapak Jamal sekeluarga yang kami muliakan, membagi acara yang kami taati. Alhamdulillahirabbil alamin, malam ini kita semuanya dapat berkumpul di sini majelis. Mudah-mudahan kumpulan kita, halaqah kita atau jagongan kita, ya, bahasanya damel bahasa sing luwes mawon, bahasa yang santai, namun nanti insya Allah hasilnya bisa mengena terkait dengan tugas dan tanggung jawab kita. Mudah-mudahan jagongan kita malam ini jagongan yang bernilai, bermanfaat di dini wa dunya. Amin, amin, amin. Sholawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengannya sholawat, salaman wa ta'ziman wa mahabbatan mudah-mudahan selalu terlimpahkan ke pangkuan para wali-wali Allah min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau Tuhan zaman radhiyallahu ta'ala anhum. Mudah-mudahan atas syafaat, atas jangkungan doa restunya dari beliau Rasulullah wa Tuhan zaman radhiyallahu anhu, khususnya kita semuanya ini dalam mengemban amanat tugas perjuangan wahidiyah selalu diberikan jalan kemudahan, jalan yang gampang, yang ringan, yang artinya ringan hati kita untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu pengurus penyiar Sholawat Wahidiyah yang kami muliakan, saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan tata kelembagaan penyiar Sholawat Wahidiyah, di mana yang perlu kita pahami bahwa penyiar Sholawat Wahidiyah ini sudah dibentuk oleh beliau mu'allif Sholawat Wahidiyah sejak tahun 1964, tepatnya tanggal 22 Juli tahun 1964. Berarti sekarang usianya sudah berapa ini? 2020 dikurangi 64, 56 tahun ya. 66 tahun atau 56 tahun? 56 ya. Sudah setengah abad lebih ini. Alhamdulillah, ini penyiaran semakin meningkat, semakin pesat, termasuk di lingkungan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Terkait dengan visi dan misi bahwa PSW ini tertuang, visi misinya tertuang di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyiar Sholawat Wahidiyah. Kalau visinya ini adalah terwujudnya keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir batin, material, spiritual di dunia dan akhirat, bagi masyarakat, umat masyarakat, bagi umat manusia di seluruh dunia. Jadi misinya tidak hanya di dunia saja, tapi sampai nanti di akhirat. Ini visi perjuangan Wahidiyah, yaitu terwujudnya keselamatan.
kita sedoyo, kita semuanya ini nanti kepingin hidup di dunia selamat, di akhirat juga selamat. Hidupnya damai, sejahtera, bahagia, lahir dan batin, material maupun spiritual. Ini visinya. Kalau misinya agar visi yang di atas saya sebutkan itu tercapai, ada upaya baik secara lahiriah maupun batiniah untuk memperolehnya dengan jalan kejernihan hati dan ketenangan batin, ketentraman jiwa menuju sadar atau makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Di sini dengan mengamalkan dan mengamalkan sholawat wahidiyah dan mengeterapkan ajaran wahidiyah. Jadi ringkasnya misi yang diemban oleh PSW adalah upaya lahiriah dan batiniah untuk memperoleh kejernihan hati dengan mengamalkan sholawat wahidiyah sekaligus mengeterapkan ajaran wahidiyah. Ini nanti akan dikupas tuntas oleh Pak Hasan Fahmi terkait dengan ketenangan batin, kejernihan hati, makrifat billah, itu bagiannya Pak Hasan Fahmi. Kelembagaan PSW ini yang perlu kita pahami, fungsinya adalah lembaga khidmah atau yang disebut dengan suatu lembaga yang melayani kepada beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Kenapa demikian? Karena sebenarnya yang mendapatkan tugas untuk menyadarkan umat dan masyarakat itu hanya seorang, yaitu beliau mu'alif sholawat wahidiyah. Hanya beliau saja. Kita semuanya ini karena dapat barokahnya dari beliau. Barokahnya dari beliau yaitu karena beliau berbaik hati, berkenan mengajak kita semuanya untuk turut serta mewujudkan keinginan beliau, yaitu ingin menyadarkan umat masyarakat sadar kafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Itu fungsinya. Jadi lembaga PSW, kita sebagai yang duduk di lembaga melayani keinginan dari beliau agar wahidiyah ini diamalkan, ajaran wahidiyah ini diterapkan oleh umat masyarakat. Kemudian tugas pokoknya apa? Tugas pokok PSW di sini hanya ada dua, yaitu mengatur. Apa mengatur? Mengatur itu dalam arti menentukan kebijaksanaan sekaligus memimpin pelaksanaan. Ya. Namanya ngatur niku nggih nentokno kebijakan sekaligus memimpin pelaksanaan. Ini disebut uswatun hasanah. Sekaligus bertanggung jawab atas jalannya perjuangan wahidiyah. Apa saja perjuangan wahidiyah itu? Meliputi bidang pengamalan, bidang penyiaran, bidang pembinaan, bidang pendidikan, dan bidang kegiatan yang menjadi sarana penunjang kelancaran tugas pokok. Jelas ya tugas pokoknya. Mengatur. Apa yang diatur? Yaitu tadi menentukan kebijaksanaan, tambah memimpin, dan tambah bertanggung jawab perjuangan wahidiyah. Apa perjuangan wahidiyah itu? Bidang pengamalan, penyiaran, pembinaan, pendidikan, dan kegiatan sarana penunjang kelancaran tugas pokok. Ini tentang kelembagaan PSW. Sekarang strukturnya, ada struktur organisasi yang pusat namanya PSW pusat, tingkat provinsi disebut PSW wilayah, tingkat kabupaten atau kota disebut PSW cabang. Kalau tingkat kecamatan disebut PSW kecamatan, dan terakhir PSW desa. Ini struktur organisasinya. Saya singkat saja. Di dalam organisasi PSW baik tingkat pusat, tingkat wilayah maupun tingkat cabang, ini ada dua lembaga yang disebut Majelis Tahkim. Ini lembaga satu, lembaga dua disebut Dewan Pimpinan. Majelis Tahkim ini
kedudukannya sama dengan Dewan Pimpinan Cabang, akan tetapi tugas dan tanggung jawabnya berbeda. Kalau kedudukannya Majelis Hakim sudah saya sebutkan sama, setara setingkat, akan tetapi fungsinya tidak sama. Apa Majelis Hakim? Fungsinya adalah sebagai pendamping, berfungsi sebagai pendamping Dewan Pimpinan. Kalau katakanlah Majelis Hakim ini lembaga penasehat sekaligus lembaga penguat, pengawas, itu Majelis Hakim, fungsinya seperti itu. Di samping itu arti kata pendamping ini mendukung kegiatan-kegiatan Dewan Pimpinan dalam bidang mujahadah. Jadi Majelis Hakim ini memujadai tugas-tugas yang diemban oleh Dewan Pimpinan, menasehati mana-mana dari program atau langkah-langkah dari PSW itu untuk perbaikan sikap. Barangkali dari personal Dewan Pimpinan ini sikapnya tidak uswatun hasanah misalnya. Nah ini Majelis Hakim berhak untuk melakukan nasihat-nasihat, baik diminta ataupun tidak diminta. Mendampingi, artinya mendampingi gendongakno, mendoakan. Kalau di Jawa kebetulan ini bentuknya dengan membentuk tim mujahadah. Tim mujahadah ini ndongakno tugas-tugasnya Dewan Pimpinan bisa sukses dimujadahi. Ini Pak Ayat Hasan kebetulan ketua Majelis Hakim. Niki seminggu berapa satu bulan berapa kali Pak? Tim mujahadah panjenengan ini. Jadwal letaknya 1 bulan sekali. Namun setiap hari ada tugas tersebut. Oh begitu. Jadi setiap hari ada jadwal rutin mujadahnya, per hari ada. Terus 1 bulan sekali kumpul mujadah bersama-sama anggota tim mujadahnya Majelis Hakim. Mudah-mudahan nanti di sini ada. Amin. Amin. Kemudian sebagai pengawas, artinya mengawasi apakah yang dijalankan oleh Dewan Pimpinan ini sesuai dengan rel atau ketentuan dari pusat atau tidak. Ini diawasi Majelis Hakim sebagai lembaga pendamping, sebagai lembaga penasehat, juga sebagai lembaga pengawas. Ini Majelis Hakim. Kemudian kalau hubungannya sekarang, hubungan antara Majelis Hakim dengan Dewan Pimpinan, sifatnya adalah konsultatif. Jadi hubungannya bersifat konsultasi, tidak bersifat saling memerintah antara DP MT. Kalau oleh MT itu memerintah kepada DP, ataupun sebaliknya DP memerintah. Majelis Hakim juga tidak boleh. Tapi yang jaluk tolong oleh ya. Jaluk tolong oleh. Tapi kalau memerintah tidak boleh karena lembaganya setara. Hanya bersifat hubungan konsultasi. Kemudian yang berikutnya, bentuk konsultasi itu seperti apa? Gambarannya yaitu di dalam kegiatan rapat-rapat. Jadi DP rapat mengundang Majelis Hakim, rapat bareng. Di dalam forum itu kemudian minta pendapat, minta konsultasi. Ada masalah ini, ente memberikan pandangan, memberikan wawasan, memberikan gambaran. Seperti itu. Atau sebaliknya Majelis Hakim rapat mengundang DP, ya boleh. Kemudian pada saat rapat itu ente meminta saran, pendapat, pandangan dari Dewan Pimpinan. Itu bentuk konsultasi. Nah rapatnya bisa rapat yang sifatnya terbatas, ada yang rapatnya bersifat pleno. Ya, artinya dalam rapat terbatas itu apa gambarannya? Karena jenis-jenis rapat itu banyak, ada rapat koordinasi, ada rapat kerja pimpinan, ada rapat kerja lengkap, ada rapat gabungan, dan lain-lain. Nanti silakan dibuka di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
Yang berikutnya biaya operasional dari majelis tahkim ini ikut biaya operasional dari Dewan Pimpinan. Jadi biaya operasional dari majelis tahkim ya minta kepada DP jaluk ya, tidak dari, karena di majelis tahkim tidak ada bendahara, susunannya hanya ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota-anggota. Nah, misalnya di Kutai Barat, Kutai Timur, majelis tahkimnya masih seorang ya. Ini PR ini. Berarti perjuangannya masih sangat luas untuk mengangkat anggota majelis tahkim. Itu tata kelembagaan yang lebih spesifik dari majelis tahkim. Sekarang giliran Dewan Pimpinan. Dewan Pimpinan tugas pokoknya adalah menjalankan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program umum. Ya, program umum. Nah, bentuknya apa? Menjalankan program itu seperti yang dilakukan oleh PSW wilayah kemarin, rapat kerja wilayah. Dalam rapat kerja wilayah itu membuat program mengambil dari program umum PSW. Ini bentuknya melaksanakan program umum sesuai dengan ruang lingkupnya, sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing. Tidak bisa disamakan antara Jawa Timur dan Kalimantan Timur, walaupun itu podo-podo timuri, tapi pulaunya berbeda di sana jauh. Ini Pak Samsung yang dulu ini, soalnya tahu dari orang Jawa Timur. Yang berikutnya memelihara hubungan kerjasama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kerjasama dengan baik antara majelis tahkim dengan Dewan Pimpinan, koordinasi dengan baik antara ketua, sekretaris, bendahara, dan lain-lain. Pokoknya dipimpin. Itu dijaga betul. Jangan sampai melaku dewi-dewi. Jadi ketuanya sisi belesat maju bak, bawa antar ngarep, sing liyane ditinggal ngoten niku. Lho ngesakno. Harus melakukan bareng-bareng. Artinya programnya dilaksanakan dengan dipikul bersama-sama. Tidak boleh program siji tok liyane ditinggal. Harus bersama-sama. Kemudian memimpin dalam arti mengendalikan dan mengetahui seluk-beluk organisasi yang dipimpinnya. Misalnya bidang keuangan, tahu betul kondisi keuangan yang ada di wilayahnya yang menjadi tanggung jawabnya. Piye kondisi keuangannya saiki? Kalau kurang, dia dijoki. Piye caranya joki? Ngejoki dia meningkatkan pendapatan PSW dengan apa? Sosialisasi dana bor, marani antara pengamal satu dengan yang lain, diberi kotak dana bor, diajak jariah, diajak berzakat, diajak bersedekah, diajak berinfak agar bertambah income-nya PSW. Ini adalah tugas pokoknya Dewan Pimpinan. Ini tugasnya ketua bidang keuangan. Kalau ketua bidang organisasi apa tugasnya? Yang pertama membentuk PSW kecamatan. Ini bagi DPC. Membentuk PSW kecamatan minimal 1 tahun 1 PSW kecamatan. Nah itu minimal. Mampu membantu 1 tahun itu bantu 1 kecamatan. Insya Allah mampu ya. Yakin mampu. Nah kalau ketua bidang penyiaran pembinaan bagaimana? Penyiaran pembinaan ini pokoknya penyiaran sakkekai. Ini penyiaran melekat di seluruh pengurus PSW, tidak hanya di ketua bidang penyiaran, tapi seluruh pengurus PSW mempunyai hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan penyiaran semampunya. Artinya semampunya sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu profesinya menjadi apa? Pak Syamsul ini profesinya tukang kayu. Senengannya kan jerakan kayu, spesialis jerakan kayu. Kuline, mata diambil pembelinya ini spesialis. Yang jadi guru, yang jadi apa lagi? Tukang bangunan, arsitek dan lain-lain, orang-orang yang terdekat yang sering bersentuhan dengan
kita. Itulah orang yang terdekat, yang paling mudah dan kita melakukan penyiaran. Tapi ya sampean delok wonge nek ketoke nggih, gambaran sampean wong niku wis jelas wong iki mensewu nggih kontrasi dia ya aja disiari. Dimujadai dhisik. Ya, dimujadai mempeng suatu saat nanti ada waktu yang istimewa kita melakukan penyiaran. Ngoten. Nggih, gak langsung disiari terus pegel. Tapi terus saya berdebat kok kan enteni. Ya, ada strategi bagaimana penyiaran ini bisa bernilai yang efektif. Itu secara ringkas tugas-tugas ketua DPC. Ini tidak bisa saya urai sangat detail, ya, waktunya terbatas. Nanti kita lanjutkan sesuai dengan kebutuhan kita sesuaikan dengan nanti pada waktu sesaat tanya jawab, dan itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi PSW masing-masing. Jadi cesplon ngoten lho karepe. Ya, kalau secara teoritis saya kira dengan tak kasih materi kula maca ngoten wis paham. Nggih, tapi aplikasi sesuai dengan situasi dan kondisi mari kita pecahkan bersama-sama. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam syafa'a wa tasbiyah wa min radhiyallahu anhu al barakah wa nadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diaturkan ribuan terima kasih, teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Kita lanjutkan pendalaman yang kedua yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Muhammad Ahsan Fahmi, Ketua 2 Badan Keuangan Wahidiyah Pusat. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana salli alaihi sallimi wal ali gharikna bi bahril wahdati fi kulli halin daima wa sa'ati ya ayyuhal ghawzus salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binadr musilatil hadratil aliyah amma ba'd. Al-mukaramun wal mukaramah, para alim ulama, jajaran pengurus sholat Wahidiyah di berbagai tingkatan, khususnya Akhina Kiai Jenderal Arifin, Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiaran Sholat Wahidiyah, saudara-saudaraku dari penyiar sholat Wahidiyah Provinsi Kalimantan Timur beserta penyiar sholat Wahidiyah Kutai Timur dan Kota Buntang, hadirin hadirat minal wahidin wal wahidiyat, hafidhullah hadakumullah. Untuk memanfaatkan waktu mengenai orientasi syakur dan seterusnya, kami makmum pada beliau-beliau yang bertugas di depan tadi dengan iringan doa Rabbana ta'alaina min syafa'atihim amin wa karomatihim wa nadratihim wa ulumihim
wa amantana bi amdadihim amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang kami muliakan, tadi telah kita dengar bersama dan telah kita saksikan bersama dari tadi sore, baik dari PSW Kabupaten Kutai Timur beserta Kota Luntang telah melaksanakan mustab dan sekaligus telah dilantik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam wa wasiyada zaman radhiyallahu meridhoi gerak-gerik langkah kita sehingga tugas mulia indah Allah wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam dapat dijalankan sesuai dengan bimbingan beliau mu'alif sholawat wa bidiyah. Kita semua adalah manusia pilihan. Anda kalian adalah manusia yang terbaik di antara yang baik, maka dipilih menjadi wakilnya beliau mu'alif sholawat wa bidiyah, agar senantiasa hidup kita hidup bernilai ibadah, agar hidup kita lebih bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang memberi kemanfaatan kepada manusia lainnya. Untuk itu semua yang terpilih karena ada sumpah dan janji harus bertanggung jawab. Dan yang memilih juga harus bertanggung jawab. Artinya jangan hanya yang dipilih yang tanggung jawab, tapi yang memilih juga ikut andil, harus bertanggung jawab. La islama illa bi jama'atin wala jama'ata illa bi imaratin. Islam itu tidak akan jaya kecuali dengan jamaah, perkumpulan-perkumpulan untuk memudahkan komunikasi, dedikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus bentuk perkumpulan. Nah, suatu perkumpulan harus ada seorang pemimpin. Maka di forum Wafidiyah itu melalui musyawarah. Tujuannya seorang pemimpin harus mau melayani yang dipimpin. Pengurus penyesuaian Wafidiyah tingkat wilayah harus melayani pengurus penyesuaian Wafidiyah tingkat cabang. Pengurus penyesuaian Wafidiyah tingkat cabang harus melayani pengurus tingkat kecamatan, begitu juga seterusnya. Maka kita ingat apa yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Kita harus mempunyai jiwa, yaitu ingarso sungtulodo ilmat jiwa mangunkarso tuturi dan dayani. Mungkin Pak Sultan belum paham ya. Untuk ingarso sungtulodo, seorang pemimpin harus menjadi tauladan bagi yang dipimpin. Ilmat yomangun karso, begitu juga yang dipimpin harus mau taat kepada yang dipilih itu, harus berusaha mentaati. Jadi yang bertanggung jawab tidak ada yang dipilih, yang memilih juga. Baru keburi handayani, gemar kita itu saling sharing, memberi masukan-masukan demi kemajuan perjuangan kesadaran Nabiullah wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang kami muliakan, kesemuanya bimbingan beliau Mu'alif Sholawat Wafidiyah, yaitu mengarahkan kita lahiriah dan batiniyah menuju sadar fadhlu ilallah wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam melalui media sholawat wafidiyah serta menerapkan yaitu ajaran wafidiyah. Kenapa sih kita mau sadar, mau usul, mau menjadi orang yang benar-benar taat? Beliau Mu'alif itu mengenalkan kita lebih dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ada suatu dawuh di dalam kitab Takribul Usul
man dzaqo ladzatal wisalil mustafa faqad dzaqo ladzatal wisali rabbi wisala rabbi fa innal hadrata wahidah. Barang siapa merasakan enaknya bercinta, berjumpa rayu, syauq, cinta yang mendalam, rindu yang mendalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia sama halnya dia itu bisa usul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innal hadrata wahidah. Maka sesungguhnya nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senyawa dengan apa? Yaitu nurullah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada pengamal atau penyiar tanya, seperti apa sih orang makrifat? Mahabbah dulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah merupakan password untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dikenalkan supaya kedudukan kita itu menjadi mulia indallah wa rasulihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya seperti itu. Lantas kesemuanya para beliau-beliau panjenengan semua anda yang terpilih, setelah dipilih tidak hanya diam saja. Sayyidul qawmi khadimuhum, seorang pemimpin ada pelayan. Jadi jangan minta dilayani. Di Wakiti nggak ada istilah orang Jawa itu priyayi, semua itu melayani. Karena itu kita itu khidmahnya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Ghosyadah Zakat. Program-program yang anda kalian canangkan itu tidak lepas daripada pembiayaan. Nah kesemuanya itu akan bernilai dedikasi ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sumber-sumber keuangan di Wakiti telah jelas. Dana bot, les-les kegiatan, zakat, baik zakat fitrah atau zakat mal jariyah, dan usaha-usaha lain yang halal dan tidak mengikat, seperti halnya acara-acara itu ada kirim doa. Jadi program-program termasuk penyiaran pembinaan diaktifkan mujadah usbu'iyah, mujadah syariah, mujadah rubuh sana, mujadah itu sana. Penanggung jawab mujadah itu sana adalah penyiar surat Wakidiyah provinsi. Penanggung jawab mujadah Rubusana adalah penyiar surat Wakidiyah tingkat cabang. Penanggung jawab mujadah Syariah adalah pengurus penyiar surat Wakidiyah tingkat kecamatan. Kalau Husbuyah yaitu pengurus penyiar surat Wakidiyah tingkat desa. Semuanya mujadah itu akan mengirim kita menjadi sadar kepada Allah Subhanahu Wa Taala wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqwa sabab mujahadatukum. Suksesnya suatu permasalahan anda kalian semua itu tergantung mujahadah anda kalian semua. Jadi kalau ada Gaspri itu mengambil dari kumpulkan Kalimantan Tengah, dikumpulkan pulau dataran pulau Sumatera Jawa itu akan menjadi banyak. Jadi dana pok tidak dilihat kesertaannya andil dalam perjuangan kesadaran fakir billallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana pengurus cabang itu menunda penyetorannya sesuai dengan tanggal yang ditentukan di buku panduan, maka sama halnya menunda Allah ingin mencatat yang lebih. Kasihan ahli kuburnya. Orang infak itu sekali dalam kotak itu sudah dinilai infak fisabilillah. Namun kalau diteruskan dari dashboard ke pengurus desa, nilainya akan tambah lagi manfaatnya. Nilainya akan tambah lagi bila mana setorkan ke kecamatan. Karena untuk membiayai operasional perjuangan di tingkat masing-masing. Jadi jangan 6 bulan sekali. Kasihan ahli kubur ini dapat paketan yang lebih banyak lagi kok ditunda. Seperti halnya kita dapat kabar ada saudara dari luar sana ingin memaketkan atau mentransfer kita, hanya berita saja, belum bentuk fisiknya, gitu. Jadi itu nanti akan berpengaruh kepada kehidupan kita, ketentraman hati kita. Karena belum alif sholat wakidiyah itu secara regulasi menyalurkan tarbiyah itu lewat diantara itu tadi.
Orang yang sadar berdana itu otomatis dia itu menjemputkan itu. Adapun teknisnya itu bisa disiasati. Kalau tingkat kecamatan, oh nanti pas waktu syariah di daerah. Jalannya kok jauh, bisa disiasati. Itu urusan teknis, bisa membuka rekening, dikirimkan ke rekening supaya diteruskan dataran tingkat BSW di atasnya lagi. Sekali lagi dana pun tidak dinilai dari besar kecilnya, namun keikutsertaannya kita di dalam perjuangan kesadaran Rabbul Bilawah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya, kenapa sih kita harus ikut serta di dalam pendanaan? Itu merupakan bagian. Tadi malam telah kami sampaikan, kalau ingin tenang hatinya, itu maka kita mendekatkan daripada Allah dan Rasulullah lewat zikir, lewat mujahadah. Kalau ingin sejahtera, urusan duniawi sampai di bawah ketenangan, urusan batin menuju ke usul, maka harus ada yang kita luangkan sebagian rezeki kita dititipkan. Jadi jangan sekali kita itu ikut serta andil di situ, kita niatin nyumbang, kita niatin nitip. Yang kita titipi wong perjuangan wakil dia itu milik belum alif, kita sebagai wakil penderek maka kita titipkan kepada beliau alif sholawat wakil dia. Maka nilainya akan lebih besar, lebih luas, lebih manfaat. Gitu. Para hadirin yang kami muliakan, aslinya acara-acara Wafidiyah itu kalau sudah terbiasa kita menggalang dana untuk menitipkan amal infak fisabilillah baik dari tingkat desa, kecamatan, cabang dan wilayah, itu kita tidak akan kececeran karena sudah terlatih. Jangan sampai diadakan perjuangan Wafidiyah itu tidak boleh dibiayai oleh seseorang. Dulu di wilayah Jombang, pertama di Petirongan di dekat pabrik kayu itu Magelan itu ada orang keturunan Arab itu nimbali ngaturi ngerawahaken mendatangkan beliau Ma'asrat Wafidiyah di dalam acara Mujahadah Busana pada zamannya Abah Syifa, sampai dipotongkan sapi juga. Semuanya itu dibiayai sendiri. Beliau Ma'arif juga hadir pada waktu acara itu. Nama beliau Ma'arif itu nggak mau makan di situ. Sebelumnya pulang beliau Ma'arif itu dahulu perjuangan Wafidiyah tidak boleh dibiayai seseorang, kasihan yang lain. Barangkali dia itu tidak mampu finansialnya, barangkali mujahadah penyongsongannya, barangkali tidak mampu uangnya, bisa pisang, bisa snack dan seterusnya. Jadi ikut andil, tidak hanya dibiayai seseorang. Kasihan proyek kita itu Jamal Alamin. Terjadi seperti itu. Ininya orang tersebut biar tidak merepotkan kanan kirinya dan pengamal di sekitar, biar nggak repot. Padahal perjuangan Wafidiyah ini adalah kebersamaan. Dan mampunya seseorang yang diukur. Kalau mampunya dia itu hanya aqua satu ditimbulkan di situ, sudah. Mampunya 100 ya sudah, itu sesuai dengan kemampuan. Jangan dibiayai sendiri. Seperti program-program itu yang Anda canangkan, itu biayanya bila mana Anda punya kelonggaran, nilai dana box itu supaya menjadi donatur. Kalau memang operasionalnya tersebut dipandang kurang, jangan sampai sangat berangkat rapat ada acara itu minimal sebagian persentase dana box itu dibelikan gula 1 kilo bikin kopi, akhirnya kan merasakan semua. Walaupun sahibul bait, nah sahibul hajah itu pengurus penanggung jawabnya itu, namun yang punya rumah itu walaupun mampu dari segi finansialnya, alangkah baiknya pengurus itu memberikan sebagian dari persentase dana box untuk membeli aqua 1 kardus dibagikan semua. Akhirnya manfaat dana box itu untuk mujahadah usbuiyah, syahriyah, sampai nisfusana, sampai mujahadah kubro. Untuk itu para pengurus harus peka, harus cerdas dalam menyikapi. Maka jangan menolak para pengamat dalam pengurus yang lain untuk ikut andil, ikut serta di dalam menitipkan amal di situ.
Sama halnya Anda kalian itu menahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencatat para pengamal ikut serta di dalam perjuangan kesadaran wafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, mungkin itu biar kita itu rileks, nyantai. Di forum tanya jawab nanti bisa Anda kalian tanyakan. Intinya mari setelah dilantik kita harus berubah di dalam peningkatannya. Kalau sama-sama seperti halnya tahun-tahun kemarin, periode kemarin, itu Anda kalian rugi. Kalau nggak meningkat sama sekali, Imam Ghazali mengatakan fal mautu khairullah, mati lebih baik, dan gitu. Maka dengan kebersamaan saya Kusnudun di wilayah Bontang, Kalimantan, Kutai Timur ini akan meningkat dengan kebersamaan. Maka kuncinya harus bersatu, menyamakan persepsi. Sesuatu saat kita musyawarahkan, kita menjadi bersama. Itulah harapan-harapan kami dari Dewan Pimpinan Pusat Penyiaran Sholat Wahidiyah. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa saya zaman di dalam mengemban tugas yang mulia ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Jazakumullahu khairati wa sa'ada di dunia wal akhirah. Amin. Mungkin yang terakhir, masih ingat kalau butuh sesuatu urusan buku-buku yang berhubungan dengan laptop, minta kepada perusahaan. Insya Allah gratis, semuanya itu gratis. Itu pun dari 25% yang dari sana, termasuk untuk mencetak lembaran sholawat Wahidiyah. Adapun kalender itu tidak seperti lembaran, maka menginfokan satu kalender sesuai dengan kesepakatan Pak SW, supaya kita tahu acara-acara di Wahidiyah, kumpulnya tanggal berapa, ada apa, dan seterusnya. Kalau enggak, maka panjenengan bisa pesan biar nanti dipaketkan oleh badan penerbitan perusahaan. Insya Allah kesemuanya itu akan membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada beliau dan dengan ribuan terima kasih dari doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Kita lanjutkan sesi berikutnya, yaitu tanya jawab yang akan dimoderatori oleh Bapak Sultan. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu alaika wa ala alihi wa sahbihi wa man para bapak hadirin yang dirahmati Allah, yang langsung mawon monggo ini sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mempunyai pola pertanyaan baik yang hubungannya dengan lembaga PSW maupun sholawat Wahidiyah pada umumnya, monggo ditanyakan. Mau tentang lembaga PSW-nya, monggo. Mau isi dari sholawat Wahidiyahnya atau ajarannya, monggo. Mungkin pengawas yang baru, monggo. Monggo nggak paham. Monggo paham, silakan. Kalau monggo orang Jawa itu bukan yang merayap gitu.
Monggo, mari tanya. Kalau nggak tanya malah sama saya tanya. Ya, kalau nggak mau bertanya, boleh sudah pintar nanti ditanyai katanya. Tentang tadi pengurus kursi sudah tanya-tanya. Oh, iya. Giliran kursi, giliran botak sekarang. Oh, iya, lupa tadi. Itu sudah banyak pertanyaan tadi. Tak oke. Ya, ketuanya itu sudah sultan, memang pas jadi sultan itu ya. Sejak lahir sudah dikukuhkan menjadi sultan. Jadi sultan. Ini yang salah bukan itu ada amir, harusnya pilihannya amir itu salah, amir jadi pimpinan ini. Malah amir jadi sekretaris ini. Aduh. Mungkin bisa dijawab kenapa amir jadi sekretaris. Amir itu kan biasa tukang memerintah. Sebelum memerintah maka diperintah oleh ketua bidang. Oh, monggo Pak Adam. Wah, Kasih masukan juga boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf para bapak dan khususnya minta penjelasan dan penyerahan khususnya kepada beliau Bapak Aksan yang selaku ketua bidang usaha dan keuangan. Yang pertama yang kami pertanyakan sebenarnya bukan pertanyaan ini. Kalau pertanyaan dijawab nanti sudah oke. Cuma kami minta pencerahan dan bimbingan khususnya di bidang dana pokok. Gitu. Terus terang kami akui dan kami sadari untuk dana pokok memang sudah dikatakan di mana-mana disampaikan oleh pimpinan pusat berbicara di bidang keuangan. Tolak ukur daripada perjuangan itu adalah itu dilihat dari dana pokok. Kita memahami, kami memahami dan kami sangat sadar itu semua karena keterbatasan kemampuan dan cara pola pikir kami. Untuk itu efisiensi untuk penyaluran khususnya di tingkat tuntas ya mohon maaf kami dibuka biar semua itu mudah-mudahan di kepengurusan yang akan datang bisa memperbaiki dan mengevaluasi secara keseluruhan tidak di bidang penabung. Di Bontang itu memang sudah 2 muscap ini 2010, 2015, 2020 itu saya amati karena di Bontang itu jamaah yang aktif ikut di Usbunya terus terang baru di lingkungan kami di sini itu di Jalan Sidoarjo. Namun jamaahnya di situ ada yang dari kecamatan sebelah karena di Bontang itu cuma ada 3 kecamatan. Karena terbentur dengan jarak waktu dan jarak rumah ke rumah itu jauh, jadi gaspol di sini ya mohon maaf mudah-mudahan bisa dievaluasi. Gaspol di sini itu jangkauannya itu agak gimana ya, agak jauh karena di semua imam jamaah belum terbentuk gaspol. Jadi kalau gaspol di situ kan ada dari gaspol desa, ya ini gaspol melayai sak kabupaten gitu loh. Jadi ya hampir banget, makanya terus terang pada saat 6 bulan sekali baru ya dikirimkan kan gitu ya, mohon maaf. Nah, maksud saya itu pencerahan gimana caranya biar lebih efektif untuk pengambilan dana pokok khususnya di Bontang ini ya, karena ya mohon maaf ada yang di Kelurahan Gunung Ele, ada yang di Jawa, walaupun 3 kecamatan namun di pojok-pojok gitu loh. Untuk pencerahan pengarahan gimana lebih efisiensi dan akurat untuk
pengambilan dan penyetoran dana BOK baik dari tingkat desa, kecamatan, kota, dan mengarah ke BSW, wilayah, dan sampai ke pusat. Itu yang pertama. Yang kedua kalinya, ya mohon maaf, ini yang kedua kalinya, itu yang pertama mau ditanggapi untuk masalah gimana bisa berlangsungnya secara efektif untuk dana BOK. Yang kedua kalinya, kami ini masukan aja, masukan untuk lebih lancarnya dana BOK. Ya maaf, ini untuk wilayah, ini peruntukan untuk wilayah. Kebetulan alhamdulillah dari wilayah, dari DPC Kutem ada, dari DPC Bontang, baik yang petahana maupun terpilih, alhamdulillah ada di sini. Ini mohon dijadwalkan untuk kegiatan usana. Jadi ini walaupun dari pusat mungkin belum ada peraturan atau ADART untuk menjadwalkan itu, intinya DAI, karena keterbatasan DAI, Pak. Sebenarnya kalau mengadakan mujahadah itu ya kita insya Allah siap dan selalu kita laksanakan walaupun niat. Karena Pak Bu niatnya ini membuat diadakan mujahadah rubusana, mereka tanggal dan jadwalnya sudah terlampir. Namun DAI-nya tidak ada. Ya dihalangi ya situ aja berlengar dari kan enggak. Maksud saya dari wilayah itu menjadwalkan. Contoh misal, ini mohon maaf ya Pak Adnan, Pak Wahid, ya mohon maaf. Untuk bulan ini kan rubusana sudah terjadwal berapa bulan itu masanya? 3 bulan ya? Nah 3 bulan ya. Untuk bulan ini misalnya di Bontang terserah disepakati di semua pengurus Bontang untuk mengadakan mujahadah rubusana secara seremonial, akan dihadiri wilayah. Tidak tahu wilayah mau cari di mana. Habis itu sedang berapa bulan baru di Melak ya, Kubar ya. Mungkin Kubar juga semacam itu membutuhkan gitu loh. Makanya ini kami kupas tuntas habis biar semua itu karena demi perjuangan Pak Bu. Nah, Kutim juga gitu. Karena selama ini kami amati dan kami sadari memang Bontang selalu aktif dan kehadiran dari DAI pusat maupun dari Dewan Pimpinan Pusat itu mendempleng wilayah pada saat wilayah mengambil permohonan DAI pusat. Jadi belum ada inisiatif untuk mengadakan mujahadah rubusana yang untuk dihadiri baik di wilayah atau pusat. Itu mohon diprogramkan nih Pak wilayah PR ya ini. Kalau nanti saya nggak mengusulkan besok ya kami untuk dituntut gitu loh. Walaupun kami bukan MT dari tapi kami berhak untuk memberi masukan dan saran itu. Nah, mohon ya itu 2 item yang kami pertanyakan. Pertama masalah dana BOK, yang kedua masalah kegiatan mujahadah rubusana biar bisa terlaksana dengan sesuai apa yang diharapkan beliau Mu'alif Sholat Baik. Ya, mungkin hanya itu mohon ditanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini langsung dijawab ya, satu pertanyaan. Monggo siapa yang mau jawab dulu nih? Wilayah sama jawab. Oh, mungkin pertanyaan dari wilayah. Ajar saya. Terima kasih atas bagi sini ya. Pertanyaan Mbak Jamal. Dia yang terakhir dulu yang punya Cerita sang anak. Oh, cerita sang anak. Kalau ada anak menjerit seperti itu ya nangis ya bahagia. Nangisnya itu mempertanyakan orang tuanya itu tidak beres nih Pak Jamal. Tentu. Yang pasti pertama ingatannya itu dulu. Berarti dari ini belum beres, kenapa anaknya seperti itu? Satu, ya. Yang kedua untuk rubusana, ya. Seperti yang dicontohkan rubusana terakhir mungkin dan baru dilaksanakan di Kalimantan Timur, mungkin ada mujahadah rubusana 4 DPC bersama-sama yang isi kuliah 1. Iya Pak Jamal. Mujahadah rubusana terakhir dilaksanakan 1 malam 4 DPC, mujahadahnya kuliahnya 1 orang beliau Yai Solihuddin Mahfud. Jadi bersama-sama tidak pilkada saja yang serentak, mujahadah rubusana pun serentak.
mungkin verifikatif saja, yang lain belum ada kayaknya yang udah seperti itu. Tadi lah udah sadar tadi dia masuk ke dalam bajumu. Salah satunya gitu. Kalau untuk yang masalah detailnya kenapa permohonan DPW membuat jadwal seperti itu ya, hanya kalau sepengetahuan kami DPW tidak mempunyai wewenang untuk yang seperti itu Bapak Ijaman. Mungkin ya kewenangan kami cuma mengingatkan Pak Jamal waktunya monggo atau bagaimana kalau untuk menjawabnya seperti ini hal-halnya dengan turbannya mungkin ya. Untuk selanjutnya monggo dilakukan dari pusat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tes teknik pengulang dan abok itu bisa diselaraskan melalui permusyawaratan. Sakitnya. Penanggung jawab sumber-sumber keuangan yaitu Ketua Bidang Keuangan. Yang selanjutnya, bila mana jarak tempuh dan kesibukan itu menjadi kendala, maka bisa disiasati setiap tanggal 1 sampai tanggal 5 si pemilik dana BOK itu bisa mohon izin kepada bidang keuangan berlaku sebagai ekspul. Pak Bidang Keuangan mohon maaf, mohon izin dana BOK saya buka, jumlahnya sekian, Sedot jari, kami ambil gaspolnya juga bisa. Kalau memang nggak diambil menjadi infaknya si pengambil itu dimasukkan menjadi apabila mana sebaiknya diambil 15% untuk operasional, barangkali nanti ketepatan waktu mujadah usbiyah atau waktu mujadah syariah itu. Mohon izin nilainya sekian, namun kami belum bisa, hanya nilainya disampaikan saja. Nanti di kemudian hari pas waktu mujadah syariah kebersamaan itu nanti dibawa, mau lihat kah? gitu. Itu nanti dibawa. Kamu mujadah syariah nggak sempatnya mujadah berusaha, maka nilainya itu di telepon di WA, nilainya sekian, jumlahnya sekian, tolong dicatat. Nah, Ketua Bidang PSW Cabang telah menerima informasi dengan nilai sekian-sekian, itu jumlahnya persentase kan sudah jelas. Yang milik wilayah mohon diberitahu jumlah persentase yang 15% nilai seperti ini terus ditransfer, yang ke pusat juga ditransfer. Namun alangkah baiknya bila mana yang ke pusat itu melalui wilayah. Namun kalau wilayah itu juga ada kesulitan, bisa PSW Cabang Bidang Keuangan langsung membagi. Ini saya transfer yang 15% untuk wilayah, yang 25% ke pusat. Urusan teknis sekarang medianya sudah canggih, bisa ditransfer langsung juga bisa. Kalau nggak sempat, ya itu tadi nilainya sekian gitu loh. Bisa dipahami ya, di Kota Timur sama Bunda. Ini cuma urusan teknis saja. Dan bulan berikutnya juga seperti itu, kok nggak ada pertemuan kan gitu. Maka disiasati seperti itu juga, biar nanti nilainya akan bertambah gitu. Nanti sekali Anda naikkan untuk operasional di tingkat wilayah dan pusat, maka akan lebih besar manfaatnya gitu. Begitu juga yang Anda doakan, yang didoakan oleh para pendana BOK itu akan merasakan nilai ketentraman hati, peningkatan dari spiritual dan material dan seterusnya itu nanti. Ini urusan teknis. Kalau kami boleh saya sarankan, itu PSW Cabang itu membuka rekening, pengelola rekening penanggung jawabnya yaitu yang ter-SK itu minimal itu 3 orang. Kalau 3 orang itu nanti mendaftarkan pengelola rekening, yang satu ada utur bisa diambil 2 orang. Kalau yang didaftarkan pengelola keuangan itu pengelola rekening hanya 2 orang, yang satu utur, maka tidak bisa mengambil. Di pusat pengelola keuangan di bidang keuangan itu ada 3, satu Pak Mukromin, yang kedua Saudara Syafruddin sebagai sekretaris, yang ketiga yaitu Bapak Kholi Asnan sebagai bendahara. Kalau Pak Mukromin ada utur, maka Bapak Syafruddin sama Bapak Kholi bisa mengambil kiriman dari dana BOK Anda kalian semua itu
untuk operasional perjuangan yang ada di usaha. Sumber-sumber keuangan baik dana BOK, baik persentase zakat, baik apapun itu supaya dimasukkan ke bendahara dengan sepengetahuan dari Kabid Keuangan. Kabid Keuangan harus melalui mengetahui jumlah. Begitu juga sekretaris setingkat PSW masing-masing itu mempunyai catatan. Ibaratnya itu tembusanya itu, oh ada di PSW ini ada uang sekian-sekian, itu mengetahui. Biar nanti ada, kalau ada program membutuhkan keuangan itu tahu posisi keuangan. Nanti programnya jalan di sini kasnya nggak ada, dari mana kan gitu. Yang seterusnya kami membantu apa yang disampaikan oleh Ketua DPW tentang dai-dai. Seharusnya memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah atau wilayahnya masing-masing. Kalau kuliah Wakidiyah nggak bisa, dia membaca buku kuliah. Yang pertama ajaran Wakidiyah Lillah. Nanti minggu berikutnya di Rasul gitu. Semuanya kalau membaca kan bisa. Yang penting sebelumnya didahului penyongsongan. Gitu. Jadi potensi yang ada di daerah itu dimanfaatkan. Walaupun seharian, walaupun rumusan, diisi sendiri aja nanti bergilir. Kapan kita tahu? Jangan menunggu. Jadi penanggung jawab mujahadah rumusannya itu PSW Cabang. Kalau PSW Cabang tidak bisa mengisi dengan sendirinya, boleh anak yaitu lintas PSW Cabang boleh mengundang dari yang mengisi kuliah dari PSW, dari Kutai Timur juga bisa, dari wilayah juga bisa, dari pusat juga bisa. Ada saya kasih bocoran bila mana PSW Cabang atau wilayah mengundang PSW Pusat dari segi finansial nggak ada, itu rembuk di sana nanti dirembuk. Pak, saya ingin bertantangan panjenengan dari pusat kok nggak ada ini dari itu, dimusyawarahkan. Insya Allah kalau semuanya itu melalui proses musyawarah akan ada jalan keluarnya yang terbaik bagi kita semua. Sekali lagi peningkatan kita berkhidmah itu tergantung kebersamaan kita semua, mau rubah atau tidak. Terima kasih. Saya membantu atau menambah jawaban yang bersifat alternatif saja. Saya menangkap dari keluh kesah atau curhatnya Pak Jamal ini luar biasa. Artinya luar biasa ini perlu kita pahami secara bersama-sama. Dan jawaban dari Pak Hasim Adnan yang cerdas dan sudah dilakukan kemarin itu juga luar biasa. Ini salah satu alternatif yang cerdas juga, di mana kecerdasan itu perlu kita tingkatkan. Jadi misalnya dalam 1 tahun ada mujahadah rubuh sana itu 4 kali disepakati bersama antara wilayah dan cabang. Misalnya yang 1 kali dilakukan mujahadah seperti kemarin secara serempak di 5 DPC, pemberi kuliahnya seorang dalam bentuk virtual. Walaupun di sini juga dilakukan mujahadah penyongsongan, kemudian mujahadah 717, 3 kali diakhiri dengan kuliah Wakidiyah. Ada sambutan memberi kuliah tapi berbentuk video. Bisa itu kita akan kita layani. Kemudian rubuh sana yang berikutnya dilaksanakan langsung. Artinya minta dai pusat misalnya ini turun langsung, atau minta dai dari wilayah yang lain sambil dengan turba. Kita rencanakan turba 1 tahun sekali misalnya. Kemudian rubuh sana yang ketiga kalau berbentuk yang lain, misalnya serempak, tidak ada yang memberi kuliah atau apa. Nah ini alternatif yang harus kita pikirkan
dengan situasi dan kondisi agar semuanya ini membuka dana box dan uangnya ditransfer. Ya, saya kira juga tidak mengurangi. Yang terpenting adalah penyaluran dana itu, penyaluran dana box itu amanah. Yang terpenting itu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kami lempar ke pertanyaan yang lain, karena kami tadi hari tidak mengikuti musjid di Bontang dan tidak tahu laporan tentang dana box, cuma kami lagi sambil membaca tentang dekatnya dana box, rumahnya agak samar-samar, agak jelas, ya tidak bisa kami tanyakan di Pak Ketua. Nah, jadi untuk selanjutnya kalau bisa kami mohon ada lampirannya lah. Selama 5 tahun dana blok itu 1M misalkan. Lebih tidak tahu kalau tadi disampaikan, cuma kami tidak ikut dan catatannya di sini tidak ada atau aku tidak bisa baca dan tidak tahu juga Pak Jamal. Terima kasih. Monggo silakan pertanyaan yang lain. Masih jam 8 belum jam 9. Masih lama. Jam 8 ya. Jam 8 masih waktu tanya. Pak Yasin. Masih ada di sini lah. Karena ini masih sore ya, tanya lagi. Mudah-mudahan mukanya Iya pengalaman aja sambil. Pak Jamal nggak tergesa-gesa pulang lagi. Yang pertama ya, mohon ditanggapi nanti pengalaman tentang perjuangan. Khususnya dari pribadi kami perjuangan di Bontang itu, mohon maaf sebenarnya ya, pengamal mudah-mudahan pengamal lah ya, pengamal wahidnya di Bontang itu sebenarnya sudah banyak yang mengamalkan. Alhamdulillah. Cuman gimana cara kita menyikapinya bisa diikut sertakan dalam berorganisasi. Karena banyak kejadian-kejadian pada saat tidak tahu disadari atau tidak, saya sering dengar itu orang itu buat ya sih dia Rasulullah. Bahkan kemarin pada saat mancing, teman saya sendiri, teman mancing mania, ya mohon maaf. Pada saat di Bukit Soeharto itu kan mungkin warga Bontang dan sekitarnya Kalimantan Timur ini mengetahui kalau Bukit Soeharto, Bukit Tengkorak itu agak serem atau agak ngeri. Beliau itu kebetulan ya saya dia. Itu pengamal, tak tanya ternyata beliau pengamal, cuma diajak berorganisasi, beliau belum siap. Ya, saya mengamalkan sendiri kan ikut beliau ma'alim dan itu yang pertama. Kapan itu juga ketemu di Pisangan. Beliau juga menyatakan bahwa mengenal sholat Wahidiyah dan insya Allah kami mengamalkan, cuma tak ajak beliau belum siap dan belum bisa karena terbentur dengan pekerjaan atau kesibukan di rumah. Nah, saya minta kepada Bapak Wilayah, gimana caranya bisa? Kan harapannya memang mendapatkan pengamal sebanyak-banyaknya ya. Harapannya kan begitu. Tapi kenyataannya kami pribadi yang kami alami, jangankan kan diagendakan ada mujadah penyiaran setiap tahun sekali itu kan. Nah, itu gimana caranya? Ya minta mudah-mudahan di wilayah pun juga
nggak zong gitu loh, senantiasa dapat budi-budi mengumpulkan pengamal baru gitu loh. Gimana caranya bisa mendatangkan atau mengajak para pengamal itu bisa, khususnya pengamal ya yang sudah mengamal, bisa ikut mengikuti mujahadah atau kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan di DPC setempat. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana caranya mungkin bapak wilayah ada teman-teman kita saling berbagi aja. Oh, aku udah ingin ngajak wong itu udah iso, mau berbagi, jadi mungkin bisa saling mengisi kekosongan. Kayak kami itu pengalaman-pengalaman harus kita tukarkan biar manfaat kan gitu dong. Nah, maksud saya itu gitu. Mungkin bapak wilayah pernah jumpa di pada saat jalan-jalan ketemu orang, gimana membujuk rayunya sampai mujahadah. Insya Allah majelis takim itu dia tugasnya mudah-mudahan selalu berupot gitu loh, karena tugasnya beliau kayak berdosa baik gitu loh. Nah, jadi tidak harus di kami mujahadah di sini ketemu orang gue orang mesti sesuk ketemu menang mujahadah terus ya hilang wongnya ya mungkin pada menang. Intinya gimana caranya efektif orang itu bisa langsung kita rangkul masalah hidayah dapat, kan itu kan urusan belakang mau Nabi Adam berjuang berpuluh ratus tahun ya itu loh. Cuman kita nggak boleh berpadaan gitu. Gimana cara yang sangat efektif untuk bisa merangkul dan mengajak orang minimal itu ya kalau dikatakan seminggu sekali terlalu anu lah, laku lah jadulani. Anggap aja 3 bulan itu minimal dapat 1 orang, itu gimana caranya? Ya kalau semua itu memang kuasa Allah. Cuman kita kan harus punya gimana ya untuk ya cara kalau di bidang politik nanti musim kampanye strategi lah, strategi. Monggo terima kasih Pak Yai Wakil, monggo yang sering ngelujur ini monggo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Karena pertanyaannya dengan wilayah, jadi kami mencoba menjawab sesuai dengan bidang kita, terutama yang membidangi bidang pembinaan penyiaran. Beliau mu'alif mengistilahkan pembinaan berjalan penyiaran akan jatuh. Ini yang menjadi dasarnya. Jadi perlu kita menyempatkan waktu untuk triknya satu, gelem menyempatkan waktu mendatangi pengamal yang notabene belum aktif dalam kegiatan Muhammadiyah. Yang kami contohkan untuk di Kalimantan Timur, contohnya di Muara Kaman. Ini notabene pengamal-pengamal dari yayasan. Dengan lambat laun berkembang di sana, akhirnya terbentuklah kepengurusan dengan pimpinan cabang Kutai Kartanegara. Jadi intinya kita menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi, bertatap muka bersama kepada para pengamal-pengamal yang belum aktif, terutama di kegiatan-kegiatan Muhammadiyah. Nah, insya Allah dengan itu, dengan kita sering bertemu, pancaran nadroh antara pribadi kita masing-masing akan bersambung, bersinergi ala qalbin wahid. Insya Allah seperti itu Pak Jamal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Pak Jamal tahu jawabannya. Ilmunya orang mancing itu ternyata kenapa umpannya kok bisa disambar oleh ikan. Ya umpan yang cocok kepada ikannya itu. Iya. Jadi umpan sesuai dengan selera. Ikannya ini umpannya yang cocok ini. Model gaya hidupnya orang seperti ini, kondisinya seperti ini. Umpannya. Jadi orang memancing itu sebetulnya bisa sebagai acuan kita untuk menyiarkan Muhammadiyah. Jadi kalau umpannya cocok disambar nanti. Yang penting kita
selalu dengan niat bila-bila dan seterusnya itu. Kita hanya menyampaikan, belum alih yang lebih tahu. Namun dasarnya kita itu husnuzon. Terus ditindaklanjuti tentang silaturahim. Dulu ada teman habis menjaga 40 harian, setelah itu di silaturahmi ini nggak usah repot-repot, nggak usah telepon dulu, kok ada langsung silaturahmi, terus Al-Fatihah datang, itu aja jam menjaga itu, nggak usah ditelepon malah nanti mengenak gitu, datang langsung Al-Fatihah, nggak usah repot-repot. Setelah itu dikasih minta nomor HP, kegiatan terdekat tak usbuya syariah terus sana dikasih tahu kok nggak hadir, berarti ini mungkin kita benar-benar ada itu. Besok lagi ada kesempatan silaturahmi lagi, baca Fatihah, menjaga bersama, dan didoakan mudah-mudahan keluarga anda kalian lebih manfaat, dikasih kesehatan lahiriah dan batiniah, anak cucunya menjadi waladun sholihun pula. Sentuhan-sentuhan seperti itu akan membagikan semangat, nilai-nilai kesadaran. Kalau dibiarkan kasihan, wong ikan sudah diwowo di jaring, dibiarkan kan gitu. Mungkin itu seperti halnya orang berdana kalau nggak diambil, dikira itu nanti penuh. Kalau sudah diambil setiap bulan, maka bulan berikutnya di situ kan ada KNDB, kartu nominal dana pok. 1 bulan 3 bulan nggak diambil, nilainya sekian itu. Kalau dia ambil menjadi bahan evaluasi, loh aku kemarin kan dapat rezeki dari Gusti Allah yang lebih banyak lagi, kenapa infak kita yang dititipkan untuk leluhur kita cuma sekian, berarti ada rezeki yang Allah kasihkan kepada saya yang tidak mau berterima kasih, tidak mau bersyukur, kan seperti itu. Itu sebagai tolak ukur nilai kesadaran kita tentang nominal dana blok. Maka di situ ada KNDB, kartu nominal dana blok yang ada di kotak masing-masing para pengamal. Itu rezekinya tambah banyak. Kenapa dana bloknya nggak tambah sedikit kan gitu? Padahal harapannya semuanya itu meningkat kan gitu. Itu namanya ayam bertelur puluh kan gitu. Gitu. Jadi semuanya itu kalau kita musyawarah sering silaturahmi, maka beliau akan melakukan pengamal sesama pengamal saling menyinari. Barangkali teman itu lupa mujadah yaumiyah, lupa mujadah keluarga, lupa mujadah usbuyah. Kalau kita silaturahmi ini, maka akan saling menyinari, itu akan tersentuh untuk bangkit dari tidur yang terlalu nyenyak itu. Siapa yang bertanggung jawab? Kita semua, terutama bagi para pengurus melayani para pengamat itu. Nah, kenapa orang setelah mengamalkan nggak mau? Karena tidak kepahamannya. Jadi hidayah itu bisa dijemput dan bisa tumbuh dengan kesadarannya dia sendiri. Karena dia itu tidak tahu nilai manfaatnya. Kalau dia mengamalkan sendiri, maka manfaatnya hanya dia sendiri. Kalau dia menjadi pengurus desa, di situ ada pengamal 10, maka dia mendapat nilai manfaat dari 10 pengamal itu. Kalau di wilayah kecamatan ada 100 orang, maka pengurus penyesuaian dari kecamatan akan mendapat nilai 100 orang itu. Begitu juga Gaspol mengambil kotak itu 10, seperti hanya Gaspol itu berdana pun 10 kotak. Begitu juga orang yang membuat kotak diinfakkan kepada perjuangan Muhammadiyah, dia hanya membuat kotak 1 kali, namun dimanfaatkan oleh orang 10 yang dia bikin, sama halnya dia itu berdana box 10 itu, karena menjadi wasilah, menjadi sarana dia itu berdana box lewat kotak itu. Maka akan berbeda seorang pengurus dengan pengamal. Kalaupun tadi disampaikan Pak Zainul di Jombang juga ikut menjadi kepengurusan ketua majelis taklim. Saya katakan, loh Pak, saya kan sudah menjadi pengurus, kenapa diikutkan di mujadah kubro? Kalau sampean menjadi peserta, maka nilaimu peserta. Kalau sampean menjadi panitia, maka jenengan itu menjadi peserta mujadah kubro, sekaligus menjadi panitia mujadah kubro. Nilainya berbeda. Itu. Jadi pengamal biasa dengan pengurus berbeda.
para pengurus penyiar sholat Fatihiyah di berbagai tingkatan oleh beliau mu'alif sebagai akwannya beliau. Yang hadrati bersyahadat zaman wa akwanihi. Siapa akwannya bos? Ya para penyiar sholat Fatihiyah di berbagai tingkatan. Karena menghidupkan bimbingan beliau mu'alif sholat Fatihiyah. Dulu zamannya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ma khalafa'uka ya Rasulullah?" Siapa penggantimu itu ya Rasul? Kata Rasulullah, "Man ahya sunnati kana kunafai." Barang siapa menghidupkan sunnahku, itulah penerusku, penggantiku, kan gitu. Jadi panjenengan ada perpanjangan tangan daripada beliau alaihi salatu wassalam, tinggal laksanakan itu bimbingan. Jadi sekali lagi pengurus penyiaran sholat Fatihiyah ada nilai tertinggi di wilayah itu di hadapan beliau alaihi salatu wassalam. Kalau hanya menyiarkan sekeluarga, manfaatnya sekeluarga. Kalau tetangga diajak, maka nilainya tambah pasti kan gitu. Ini investasi akhirat. Kenapa kita tidak merasakan dan tidak bisa menyadari? Jawabannya akwasabat mujahadatukum. Terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup jawabannya Pak Isan. Alhamdulillah bisa gitu. Terima kasih. Mungkin asik pertanyaan lagi. Umpane pancing. Diumpani langsung. Tawarkan. Ya, tadi beliau mengistilahkan jangan sampai ada apa namanya ayam bertelur puyuh. Kalau pengurus yang loyo kayak Jadi kelihatannya punya mobil, punya apa, dan pokoknya kok sebulan cuma 50.000 kan ini. Keluarnya cecak mana nih gue ayam berdua cecak jadi rasa gelundung pecah langsung. Sedikit ikhlas. Oh, nggak sedikit lah. Ya Bang. Monggo yang lain ini dari Bentang baru Bapak Jamal saja. Yang lain. Pak Yasin monggo. Yasin. Ini pertanyaan penjawab Ustaz Nenang. Bisa ngomong. Karena ini penting juga nih, nama Pak ini apa kemudian? Tadi pengawal yang nggak aktif, sekarang pengurus yang nggak aktif. Perjuangan nih Pak, perjuangan. Kita perjuangan. Kisah tapi mohon untuk disampaikan dan dijelaskan. Ya mungkin sebenarnya kami sudah sadar bahwasanya untuk kegiatan menjaga sunnah masalah kotak mengkotak atau konsumsi atau yang lain sebagainya untuk hidangan lah setelah mujahadah itu memang kami pengalaman di mana-mana pernah terjadi, mungkin nggak dibutuhkan juga, nggak akan jadi polemik masalah mau lah untuk konsumsi